Oke, materi kali ini kita belajar materi baru ya. Jadi kita akan belajar tentang matriks. Sebelumnya Mister udah kasih soal ya tentang matriks. Nah itu tujuannya sebenarnya untuk kalian bisa belajar dulu. Jadi kayak persepsi dulu gitu ya, apa itu matriks dan segala macam. Ya, jadi intinya matriks itu adalah susunan-susunan angka yang membentuk segi empat ya, bisa jadi persegi atau persegi panjang. Yang jelas dia akan jadi segi empat, di mana akan terdiri dari beberapa elemen-elemen berdasarkan baris dan kolom. Gitu. Jadi kalau misalkan contoh ya, contoh matriks. Misalkan saya punya gini, matriks A, B, C, D, E, F. Nah ini adalah matriks apa ya? Misalkan ini adalah matriks A ya. Nah ketika matriks A itu adalah seperti elemen-elemennya seperti yang ada di samping, berarti informasi yang kita bisa dapatkan dari sini adalah matriks ini memiliki ordo baris kali kolom ya. Kalau ordo itu baris kali kolom, berarti 3 kali 2 ya. Barisnya ada 3, ini barisnya, ini kolomnya. Nah berarti ordonya adalah 3 dikali 2. Lalu dari sini kalian akan dapatkan informasi lagi. Ada 3 baris dan ada 2 kolom. Terus di sini ada lagi A, B, C, D, E, F sebagai elemen gitu ya. Jadi informasi yang kalian dapatkan itu besar. Kalau misalkan ditanya elemen yang letaknya di baris 1 dan kolom 2 misalkan. Baris 1 kolom 2 berarti elemen yang B gitu ya. Terus elemen yang berada di baris 2 kolom 1. Baris 2 kolom 1 berarti si C gitu. Jadi ntar kalau misalkan ada pertanyaan gitu kalian tinggal lihat aja ya, gampang ya. Terus baris 2, baris 3 kolom 2 misalkan. Baris 3 kolom 2 berarti yang F gitu. Oke, itu hanya pengenalan matriks. Dan kemarin pas Mister kasih soalnya kalian udah bisa jawab dengan benar ya. Jadi ini hanya mengingatkan saja. Oke, kalau misalnya udah kenal tentang matriks, sekarang kita lanjut ke operasi matriks ya. Ini Mister agak cepet ya, karena kemarin udah. Operasi matriks. Nah, di matriks ini ada operasi apa aja sih? Sama seperti bilangan bulat, operasi pada matriks itu ada berlaku juga untuk penjumlahan. Matriks itu bisa ditambah, bisa dikurang, dan bisa dikali. Hanya bisa, kok kali nulisnya bagi sih? Hanya bisa 3 ini aja, tambah, kurang, sama kali aja. Matriks bisa dibagi nggak, Mister? Nggak bisa. Matriks itu nggak bisa dibagi, tapi nanti matriks itu bisa pindah ruas ya. Kalau misalnya dari kali pindah ruas kan jadi bagi nih. Kalau matriks pindah ruasnya jadinya adalah inverse. Kita sebutnya sebagai inverse matriks, tapi itu nanti ya. Kita belajar yang 3 ini dulu. Tambah, kurang, sama kali. Oke. Nah, gimana cara mengoperasikan matriks? Oke, di sini Mister bahas 2 dulu ya. Tambah dan kurang. Oke. 2 syarat ya. Syarat dari kedua matriks bisa dijumlahkan atau dikurang itu adalah syaratnya kedua matriks. Kemarin udah ada yang jawab. Harus memiliki ordo yang sama persis. Kalau misalkan di sini ngomonginnya ordo berarti baris dan kolom yang sama persis gitu ya. Jadi kedua matriks memiliki ordo yang sama persis. Sama persis itu artinya nggak boleh ada yang beda satupun di antara keduanya. Terus gimana cara menjumlahkannya? Contoh. Oke, misalkan di sini punya, oh iya BTW penulisan matriks boleh dengan kurung siku gini atau kurung lemes gini. Kurung lemes apa bahasanya ya, kurung biasa gitu ya. Boleh.
Asalkan jangan gini ya, jangan kayak mutlak, itu ntar beda lagi. Ntar kita belajar juga itu maksudnya apa. Misalkan ini ada 3, 2, 4, 1. Nah, ditambah dengan 5, 0, min 1, min 2 misalkan gini. Oke, kita ingin menambahkan kedua matriks ini. Cara menambahkan kedua matriks ini caranya itu sangat simpel. Gimana caranya? Kita hanya tinggal menambahkan elemen yang berada di posisi yang sama. Artinya si 3 ini posisinya sama dengan 5 yang di sini. Berarti artinya tinggal kita jumlahkan aja 3 tambah 5. Gampang kan? Kita tinggal jumlahkan aja 3 tambah 5, hasilnya adalah 8 gitu ya. Terus yang 2 tambahin sama siapa? Posisinya sama kayak 0. Jadi 2 tambah 0 adalah 2. Good. Terus yang 4 sama? Ya sama min 1. Jadi 4 tambah min 1 hasilnya adalah 3. Lalu yang 1 sama? Kehapus. Yang 1 sama? Negatif 2. Ditambahin hasilnya adalah, ini belum ditulis, 3. Dan ini hasilnya adalah negatif 1. Udah selesai. Ini adalah hasil dari penjumlahan matriks. Terus kalau dikurangi gimana? Ini kenapa sama Mister tuh dijadiin satu part ya, tambah sama kurang, karena memang sebenarnya caranya sama. Cuma bedanya satu ditambah satu dikurang gitu. Oke, kita kurangkan ya. 3 dikurang 5 itu hasilnya adalah minus 2. Jadi sama persis ya. Kurangkan sesuai dengan elemennya gitu. Terus 2 kurang 0 hasilnya adalah 2. Terus 4 kurang min 1 hasilnya adalah 5. Lalu 1 kurang min 2 hasilnya adalah 3. Gitu. Jadi begitu. Cara menjumlahkan sama cara mengurangkan suatu matriks itu gampang banget. Oke. Jadi it's as simple as that ya. Kenapa sih harus memiliki ordo yang sama? Karena kebayang loh. Kebayang kalau misalkan si ini ordonya beda. Misalkan kita tambahin satu kolom ya. Satu kolom tambahin di sini ya. Misalkan something sama something gitu ya. Something sama something. Terus kamu tambahin ini sama ini. Ini sama ini. Ini sama ini. Ini sama inilah. Ini ditambahin sama siapa? Kan nggak ada gitu ya. Jadi makanya benar-benar harus sama persis si ordonya. Jumlah kolom sama jumlah barisnya itu harus sama. Kalau enggak ya nggak bisa, karena ada elemen yang nggak ikut dioperasiin gitu ya. Nah gitu, itu di logikanya. Jadi syarat itu bukan untuk dihafalkan ya, tapi untuk oh iya gitu, oh iya benar gitu, untuk dipakai sebenarnya. Cara memakainya itu ya karena kamu paham gimana cara menjumlahkan dan gimana cara mengurangkan dan gimana cara mengalikan. Gitu. Oke, sekarang perkalian. Ini yang biasanya orang-orang tuh akan salah banyak di sini ya. Akan pusing gitu. Jadi dari penjumlahan dan pengurangan yang gampang banget, sekarang ke perkalian yang agak kompleks. Perkalian dari suatu matriks itu juga punya syarat ya. Syaratnya tapi adalah, ini rada berbeda. Syaratnya adalah kolom matriks pertama itu berarti kita ngomongnya sebelah kiri ya. Karena kita orang Indonesia nulisnya dari sebelah kiri, oke? Jadi kita ngomongnya dari kiri. Pertama sama dengan baris dari matriks kedua. Terus kalau misalkan setrum. Ini ya, kolom matriks pertama sama dengan baris dari matriks kedua. Kurang S lagi. Terus kalau misalkan baris pertama sama kolom yang keduanya gimana? Itu abaikan saja. Ya, itu abaikan saja. Ntar ada fun fact di situ ya. Setelah kita kalikan, ntar bisa kasih tahu fun fact-nya apa. Oke. Contoh langsung ya. Oh, ini belum kasih tahu ya. Berarti operasikan elemen yang seletak ya. Seletak itu artinya letaknya sama. Oke, terus sekarang perkalian. Oke, di sini misalnya angkanya random aja ya. 3
102 dikali, kan harus kolom pertama itu harus sama dengan baris kedua ya. Sekarang kolom pertama ini ada 3, berarti baris yang keduanya harus ada 3 gitu ya. Dikali, kalinya BTW kalinya pakai titik ya. Oke, di sini biar kalian nggak salah, kalinya pakai titik karena nanti kalau misalnya kalinya pakai silang itu berbeda lagi perhitungannya, ya kan? Ini kalinya pakai ini kalinya pakai titik. Nah, makin bingung Mister bedanya gimana nanti ya. Belum cukup umur nanti udah di akhir baru Mister ajarin karena memang itu opsional, boleh belajar atau nggak belajar. Nah, ini namanya dot product ya. Perkaliannya namanya dot product. Oke, kolomnya ada 3 berarti saya harus bikin baris 3 ya. 4 1 1 misalkan. Terus 5 2 1 misalkan. 0 1 2. Nah, gitu ya. Yang jelas adalah di sini ordo matriksnya itu adalah baris kali kolom 2 kali 3, oke. Di sini ordo matriksnya itu adalah 3 kali 3. Jadi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Ini 2 kali 3, ini 3 kali 3. Yang jelas adalah dia meet the requirement gitu ya. Si ininya itu nah sama intinya mah. Jadi kolom dari matriks pertama harus sama dengan kolom dari matriks kedua. Misal kalau beda gimana? Nggak akan bisa dikali. Nggak mungkin bisa dikali. Gitu. Terus gimana cara ngerjain ini? Oke, perhatikan ya. Ini misal langsung kasih contoh yang susah gitu ya. Oke, perhatikan. Jadi kalau misalnya biasanya itu bikin garis pembatas. Oke, garis pembatas. Gimana garis pembatasnya? Jadi yang sebelah kiri itu garis pembatasnya. Bentar. Ya, yang sebelah kiri itu garis pembatasnya di tiduran kayak horizontal ya. Di sini kan ada 2 baris, berarti artinya akan ada satu garis pembatas horizontal gitu ya. Nah, terus yang sebelah kanan itu garisnya adalah vertikal. Ada berapa vertikal? Ya sesuaikan aja ya. Di sini kan ada 3 baris, berarti harus bikin 2 garis vertikal. Tujuannya untuk apa? Tujuan untuk mempermudah kita melihat perhitungan. Beberapa dari kalian kemarin sudah banyak yang benar ya, nggak sedikit lagi yang benar, hampir semuanya benar. Untuk masalah perkalian ada yang salah, beberapa hanya salah kali-kali sama tambah-tambahannya aja. Nah itu juga bisa disebabkan dari terlalu kompleks dan terlalu ribet ya. Nah untuk menyiasati itu biasanya saya dengan cara kasih garis kayak gini. Oke, gimana caranya? Langsung dikaliin. Jadi perkalian dari suatu matriks itu adalah perkalian antara baris dan kolom. Oke, antara baris dan kolom, baris dan kolom, baris dan kolom, baris dan kolom. Gitu. Jadi makanya garis ini sangat membantu kalian banget nantinya ke depannya. Silakan mau dipakai atau enggak, silakan. Kalau saya akan lebih nyaman dipakai ya. Oke. Nah, gimana cara pengoperasiannya? Tadi kan perkalian antara baris dan kolom. Nah, nanti kalian kalikan elemen-elemen yang seletak, lalu kalian jumlahkan. Kalikan elemen-elemen yang seletak, lalu kalian akan jumlahkan. Gitu. Contoh ya, kita mulai dari kiri ya. Contoh saya ingin mengalikan dulu yang atas dengan yang paling kiri. Oke, atas dengan yang paling kiri. Kita kalikan. 3 kali 4. 12 ya. 12. Jadi gitu mikirnya. 12 tambah 10 tambah 0. Berarti hasilnya adalah berapa? 22. Nah, langsung ditaruh di sebelah kiri atas. Gitu ya. Jadi misal boleh gak sih aku nulis gini 12, misalkan aku menulisnya teratur aja ya. Kayak misalkan kalau masih baru 12 tambah 10 tambah 0 boleh gak? Silakan, gak masalah. Ini 10 ya. Boleh banget. Supaya untuk menghindari ketidaktelitian ya. Tapi di sini misal mau langsung nih ya. Jadi itu hanya masalah penulisan saja, oke? Jadi saya tadi 22 ya. Terus atas sama yang tengah, berarti taruhnya di mana? Di sini, di atas tengah. Tadi kan atas sama kiri taruhnya di atas kiri gitu ya. Kalau atas sama tengah taruhnya di atas tengah gitu ya. Oke, 3 kali 1 adalah 3. 2 kali 2 adalah 4. 1 kali 1 adalah 1. Berarti 3 tambah 4 tambah 1. Hasilnya adalah 8.
8 gitu. Kalian boleh siap kalkulator aja di sampingnya ya. Jadi kali berapa input, kali berapa input langsung tambah sama dengan. Itu langsung beres. Silakan pakai kalkulator boleh ya. Terus 3 kali 1 3, 2 ya. Berarti 3 tambah 2 tambah 2 berapa tuh? 3 tambah 2 tambah 2 adalah 7 gitu kan. Lagi. Sekarang yang mana yang belum? Ini sama ini ya. Oke. Berarti sekarang ini dengan ini. Jadi tadi kan yang atas udah semua nih ya. Yang atas tuh kalian udah semua dikali sama semua kolom. Sekarang berarti tinggal baris yang bawah. Jadi patokannya ada di sini guys. Patokannya ada di sebelah kiri. Berapa kali kalian ngaliin itu ada di sebelah kiri. Gitu ya. Kalau ini berarti kita 2 kali prosesnya. Ntar ya atas dan bawah. Kalau nanti ada 3 berarti 3 kali gitu ya. Kalau ada 4 ya 4 kali, 5 kali dan seterusnya. Gitu. Kalau ini mah hanya sebagai patokan aja. Jadi si ini dikali berapa kali? 3 kali gitu kan. Si ini dikali berapa kali? 3 kali gitu ya. Paham ya? Oke, sekarang giliran yang bawah, part yang bawah. 1 kali 4, 4. 0 kali 5, 0. 2 kali 0, 0. Jadi 4 tambah 0 hasilnya adalah 4. Gampang kan? Kalau misalnya udah pakai garis gampang banget. Lalu 1, 0, 2. Berarti 1 tambah 0 tambah 2. 1 tambah 0 tambah 1 tambah 0 tambah 2 itu hasilnya adalah 3. Lalu 1 tambah 0 tambah 4. 1 tambah 0 tambah 4 itu hasilnya adalah 5. Ya, ini adalah hasil dari perkalian matriks antara matriks ini dan matriks ini. Oke? Nah, ternyata di sini ketika kita lihat dia matriks ordonya adalah 2 kali 3. Lah, lalu kesimpulannya apa? Di sini fun fact-nya adalah tadi selain dari syarat matriks itu adalah kolom pada matriks 1 sama dengan kolom pada matriks yang kedua, itu fun fact lainnya adalah hasil perkaliannya itu sudah bisa dipastikan. Ini adalah kolomnya, ini ada barisnya, ini adalah kolomnya. Hasil perkaliannya. Jadi artinya di sini nanti hasil dari perkalian kedua matriks ini adalah matriks dengan ordo 2 kali 3 dan ini sesuai dengan ini. Gitu. Oke. Itu ya. Itu adalah fun fact yang ada di perkalian matriks. Kalian boleh ngelas sendiri deh. Kalau misal kasih soal, bener nggak nih hasilnya pasti ordonya ini segini kali segini gitu ya. Kalian juga buat checking. Kalau misalkan hasilnya salah atau enggak segitu ordonya, berarti kalian ada salah di konsep perhitungannya. Ini konsepnya simpel banget. Apalagi dengan dibantu garis ini ya. Ini akan sangat lebih simpel. Gitu. Itu adalah perkalian dari matriks. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke apa? Jenis-jenis matriks ya. Atau apa ya kemarin tuh misal kasihnya. Ya, ada yang namanya matriks transpose ya. Ini notes aja sih tambahan ya. Tambahan aja sih. Ada yang namanya matriks transpose atau transpose matriks. Oke, transpose susah disebutnya. Transpose matriks itu apa? Ini adalah matriks yang diubah. Matriks yang diubah apa ya bilangnya ya, antara baris dan kolom. Oke, contoh ya. Misal di sini punya matriks 5 2 1 4 7 3 2 5. Oke. Di sini terus dia bilang ini adalah A ya. Terus dia nanya A transposnya berapa? A transpos biasanya dilambangkan dengan pangkat T. Jadi ntar kalau misalnya di soal ada A pangkat T, B pangkat T dan seterusnya, itu artinya transpos. Oh iya, by the way, untuk penulisan nama dari matriks itu harus pisan huruf besar, nggak boleh huruf kecil. Karena nanti takutnya ketukar sama variabel dalam matriks. Dalam matriks bisa ada variabel ya. Jadi semuanya harus huruf besar. Nah ini huruf besar, ini huruf kecil kan. Jadi beda A besar sama A kecil. Kalau misalkan matriks tuh harus besar, kalau ada yang dikecilin bisa salahin. Karena itu
akan mengganggu nanti ya, mengganggu kelancaran ya. Nggak bisa membedakan mana yang elemen, mana yang matriks gitu. Oke. A transposisi ini adalah kita hanya tinggal mengubah baris dan kolom. Apa maksudnya? Ini ada baris, ya. Ini ada baris nih. Terus ini ada kolom, ya kan? Nah nanti ini ordonya adalah berapa berarti baris kali kolom 2 kali 5 ya, kali 4 ya. 2 kali 4. Nah transpos itu adalah kita mengubah yang tadinya baris menjadi kolom, yang tadinya kolom menjadi baris, gitu. Jangan pusing-pusing, kalian hanya tinggal menentukan mau point of view-nya mau siapa yang dirubah. Kan tadi kan baris jadi kolom, kolom jadi baris gitu ya. Tapi dengan menentukan satu saja point of view, kalian bisa merubah kedua-duanya sekaligus. Oke, kalau saya biasanya baris berubah jadi kolom ya. Ini yang tadinya baris, kita ubah jadi kolom. Oke. Tadinya baris, kita ubah jadi kolom. Berarti 5, 2, 1, 4. Terus 7, 3, 2, 5. Udah selesai. Gitu aja. Jadi kalian hanya tinggal point of view-nya salah satu aja ya. Saya point of view-nya merubah baris menjadi kolom. Itu otomatis semuanya akan berubah. Baris jadi kolom, ya kan? Baris jadi kolom. Terus kolom jadi barisnya juga berubah gitu, Mister? Iya, pasti, jelas. Kolom jadi baris. Kolom jadi baris, kolom jadi baris, kolom jadi baris. Jadi jangan dua-duanya kalian ributin ya. Kalian fokusin ke salah satu aja. Itu tips and trick dari saya sih sebenarnya. Kalau mau ributin dua-duanya juga itu oke, silakan, tapi akan jadi lebih ribet gitu. Tapi tips and trick dari saya, ketika kalian merubah baris jadi kolom, itu otomatis kolom akan berubah sendiri menjadi baris. Gitu. Kalau misalnya kalian mengubah kolom menjadi baris itu akan otomatis barisnya juga akan berubah jadi kolom, ya kan? Barisnya juga akan berubah jadi kolom gitu. Oke. Jadi it's about apa sih gimana kalian nanti point of view-nya gitu. Nah, sekarang lihat di sini. Awalnya kalian punya matriks A itu adalah 2 kali 4. Di sini transposnya akan menjadi 4 kali 2. Itu jelas ya. Ini akan jadi 4 kali 2. Barisnya ada 4, kolomnya ada 2 gitu. Karena apa? Karena transpos itu adalah mengubah antara baris dan kolom. Gitu guys. Oke, terus yang terakhir di pembahasan hari ini saya akan jelaskan tentang kesamaan dari matriks. Nah ini nanti kita akan lebih banyak di sini nih. Kesamaan dari matriks. Terus kalau lebih banyak dari ini yang atasnya gimana Mister? Tetap dipakai. Operasi itu tetap akan selalu dipakai. Gitu. Oke, kesamaan matriks ini adalah simple banget sih. Kalau misalkan saya punya ya, ini nggak mesti 2 kali 2 ya, bisa jadi ntar berapapun ya. Jadi ketika ada 2 matriks dia bilang sama, misalkan apa nih, K, L, M, N. Nah, ketika 2 matriks dia bilang sama di sini, kesamaan matriks ya. Ketika A sama dengan B, itu matriks A sama dengan matriks B ya. Maka setiap elemen yang letak elemen yang seletak di A dan B adalah sama. Nah gitu, jadi teorinya gini. Ketika A dibilang A sama dengan B, maka setiap elemen berarti artinya untuk every element, untuk semua elemen gitu ya, yang seletak di A dan B adalah sama. Oke, jadi maksudnya apa dari sini? Maksudnya ketika kalian mendapatkan kesamaan matriks, berarti kalian tinggal menyamakan saja. Menyamakan tuh artinya ini udah dalam bentuk biasa ya. Jadi artinya si A itu akan sama dengan K, lalu C akan sama dengan M, B akan sama dengan L, dan D akan sama dengan N. Oke, contoh soalnya kayak gimana sih? Gini tuh, oke. Nih, misal contohnya gini. Contoh yang pertama ya. Misal 2, 4, 2, 1 dikurang 7 X gitu ya, 5, 8,
sama dengan 1, 2, 1, 3, 4. Oh ini nggak bisa ngasal cuy. Ya elah, gak bisa ngasal soalnya ntar aneh. Ya udah, gini aja deh. Berapa tuh? Ntar saya mikir dulu. Min 5, 6, min 3, min 7. Tadinya misal mau sebelah kanannya tuh mau kali, jadi kalian operasiin dulu kalinya juga gitu. Tapi ternyata nggak bisa ngasal, kalau kali rada kompleks ya. Ntar soalnya saya cari dulu lah yang kayak gitu. Tapi sebenarnya intinya sama aja. Oke. Nah ntar soal-soal itu kayak gini kebanyakan. Jadi kalian harus mengoperasikan dulu dan kalian harus punya pengetahuan tentang kesalahan matriks. Nah di sini tentukan X gitu ya. Tentukan X. Nah gimana cara menentukan X-nya? Itu is simple pisan gitu ya. Ini simple banget. Oke, ya udah tinggal tentuin aja ya kan. Tinggal kita kurangin dulu ya sebelah kiri ya. Hasil dari pengurangannya adalah 2 kurang 7 itu adalah min 5. 4 dikurang X berapa ya? 4 min X. Jangan panik kalau misalnya ada aljabar gini. Kalian udah sering kan, sesuatu kurang sesuatu yang memang gak sama tulis ulang gitu kan. 2 dikurang 5 itu adalah min 3. 1 kurang 8 adalah min 7. Katanya ini tuh sama dengan min 5, 6, min 3, min 7. Oke sekarang lihat di sini. Ini seletak sama, ini seletak sama, ini seletak sama. Ini juga otomatis harus sama. Berarti nilai X yang benar adalah 4 min X sama dengan 6. Maka X-nya adalah 2. Berarti X-nya adalah 2. Gitu, selesai. Yeps, intinya adalah kesalahan matriks adalah kalian harus cari dulu bahwa mereka matriks yang ordo dan ininya sama ya. Otomatis kalau misalnya kita ngomong A sama dengan B, otomatis ordonya harus sama ya. Gak mungkin beda ya. Ntar kalau beda kita bingung, ada yang gak dipasangin gitu. Terus untuk mendapatkan ini kalian harus memanfaatkan pengetahuan sebelumnya yaitu tentang operasi matriks gitu. Oke, jadi hari ini sepertinya materinya itu dulu. Saya akan kasih soal latihan seperti biasa. Harusnya kalian tidak akan kesulitan memahami karena sebelumnya saya udah kasih beberapa soal tentang ini. Jadi harusnya kalian tidak kesulitan memahami ya. Jadi ditunggu soal latihannya, saya akan ketikin dulu. Nanti akan saya upload di Classroom. Thank you.